Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasawita Mahalia, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi minggu kedua mata kuliah umum kewirausahaan. Langsung saja pada poin yang pertama, yaitu konsep kewirausahaan. Hingga saat ini konsep kewirausahaan masih berkembang. Adapun konsep kewirausahaan adalah suatu sikap jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Seorang yang memiliki karakter kewirausahaan tidak pernah merasa puas terhadap pencapaiannya. Dan selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu definisi kewirausahaan. Menurut Thomas Zimmerer, kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh seorang wirausaha dalam kehidupannya sehari-hari. Yang selanjutnya kita masuk pada syarat-syarat wirausaha. Yang pertama adalah berani mengambil resiko. Seorang wirausaha harus berani mengambil resiko pada saat dia melakukan usaha. Karena kita tahu di dunia bisnis pasti memiliki banyak resiko dan seorang wirausaha harus berani mengambil resiko tersebut. Yang kedua adalah menerima masukan. Seorang wirausaha yang sukses adalah wirausaha yang mampu menyaring masukan-masukan yang diberikan oleh orang lain. Dan yang ketiga adalah kreatif dan punya inovasi. Tentu saja syarat menjadi wirausaha harus mempunyai kreativitas, baik itu pikiran, ide, gagasan, dan mempunyai inovasi. Yang selanjutnya adalah berprinsip dan disiplin. Harus mempunyai prinsip. Seorang wirausaha harus mempunyai prinsip dan disiplin, baik itu disiplin waktu, disiplin mengelola manajemen, disiplin mengelola keuangan. Yang selanjutnya adalah mampu memanfaatkan peluang. Seorang wirausaha yang sukses harus mampu memanfaatkan peluang. Apapun peluang, dia harus mampu memanfaatkannya. Yang selanjutnya adalah sifat-sifat wirausaha. Kita bagi menjadi dua, melihat dari hasil pengalaman orang yang ada di dunia bisnis. Ada sifat wirausaha yang sukses, sifat wirausaha yang gagal. Yang pertama, sifat wirausaha yang sukses adalah memiliki tujuan jelas. Artinya seorang wirausaha tersebut memiliki tujuan jelas untuk menciptakan suatu produk, untuk harga suatu produk, dan tujuan-tujuan tersebut harus jelas. Yang kedua, ulet dan pantang menyerah. Seorang wirausaha yang sukses tentunya harus memiliki sifat keuletan dan pantang menyerah. Hal ini kita tahu bahwa dunia bisnis memiliki persaingan-persaingan, dan seorang wirausaha harus mempunyai sifat keuletan dan pantang menyerah. Dan selanjutnya, selalu peduli kepada kepuasan pelanggan. Seorang wirausaha yang sukses harus memiliki rasa kepedulian terhadap kepuasan pelanggan pada saat memakai produknya atau pada saat menggunakan produknya. Itu harus penting. Yang selanjutnya, sifat wirausaha yang gagal. Yang pertama, menunda pekerjaan. Menunda pekerjaan adalah sifat wirausaha yang gagal. Artinya menunda pekerjaan adalah tidak memanfaatkan peluang, karena pekerjaan tersebut adalah waktu, adalah uang. Semakin banyak kita melakukan pekerjaan pada usaha kita, maka peluang tersebut semakin terbuka. Dan selanjutnya, mengeluh. Seorang wirausaha yang gagal adalah memiliki sifat yang mengeluh. Artinya seorang wirausaha tidak boleh mempunyai sifat mengeluh, karena itu akan membuat usaha kita semakin mundur. Dan yang selanjutnya adalah mengelola keuangan yang buruk. Seorang wirausaha yang gagal adalah seorang wirausaha yang tidak mampu mengelola keuangan. Artinya kalau kita ingin menjadi wirausaha yang sukses, kita harus mampu mengelola keuangan. Bagaimana penjualan, bagaimana pemasukan, dan bagaimana pengeluaran. Yang selanjutnya adalah menentukan model usaha. Yang pertama adalah tentukan target market. Artinya tentukan siapa pembeli dari produk kita, bagaimana keadaan pembeli
yang akan membeli produk kita. Yang selanjutnya adalah pahami proses bisnis. Melakukan usaha atau bisnis tentunya memiliki proses yang banyak. Jadi seorang wirausaha harus memahami proses tersebut. Dan yang tiga adalah kembangkan value, kembangkan nilai, baik itu nilai produk, nilai daya jual, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah buatlah strategi penarik. Artinya sebuah produk kita harus pada saat melakukan pemasaran harus mempunyai strategi yang menarik agar pembeli merasa tertarik dengan produk kita. Yang selanjutnya adalah hukum dan etika bisnis. Hukum dan etika bisnis adalah norma atau aturan nilai yang mengatur yang harus ditaati oleh para pelaku bisnis dalam melakukan usaha dagang atau perusahaan komersial untuk mendapatkan keuntungan. Artinya di sini ada aturan atau norma-norma yang harus ditaati oleh para pelaku bisnis. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya maklum, saya masih dalam tahapan belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.